Om Swastiastu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk kosmetik body scrub terhadap keunggulan bersaing pada PT Karya Pak Oles Stokcer di Denpasar. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Ninyoman Nanda Triana Kurnia Udayani, NPM 206. Yang kedua, Ana Agung Ayurani Winandari, NPM 208. Saya sendiri, Putu Nanda Sinta Pratnyani, NPM 288. Dan yang terakhir, Imade Suparsawan, NPM 725. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari dengan adanya persaingan. Maka perusahaan dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Kondisi persaingan di bidang perekonomian pada saat ini cukup ketat. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang telah terjadi di pasar, apa yang menjadi keinginan konsumen, dan apa yang menjadi kebutuhan konsumen, serta perubahan apa yang harus dilakukan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menjadi pesaing. Lalu bagaimana perusahaan berinovasi untuk menjawab apa yang menjadi keinginan konsumen, persaingan dengan kompetitor lain, serta perubahan yang terjadi di pasar jika suatu perusahaan tidak melakukan perubahan atas produknya, maka akan sangat berisiko. Konsumen mengharapkan perubahan atas produk yang ditawarkan. Perusahaan melakukan inovasi sebagai salah satu strategi utamanya. Perubahan tersebut mencoba meraih keuntungan yang tinggi berkaitan dengan penerimaan pelanggan atas produk baru atau yang telah diperbaiki. Lanjut, Wan. Lalu PT Karya Pak Oles Stokcer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk-produk herbal kesehatan. Bukan hanya produk kesehatan saja, tapi PT Karya Pak Oles Stokcer ini juga mengeluarkan produk baru, yaitu produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan alami. PT Karya Pak Oles Stokcer merupakan salah satu perusahaan penjual langsung terkemuka di Bali. Pusat kantor PT Karya Pak Oles Stokcer di Bali yaitu di Jalan Kambangan nomor 7 Denpasar. Di Bali, khususnya di Denpasar, sudah terbukti bahwa PT Karya Pak Oles Stokcer ini dipercaya dan diterima banyak orang. Karena obat-obatan tradisional yang memiliki peranan yang cukup besar dalam usaha pemeliharaan kesehatan, maka dari itu, produk kosmetik ini perlahan-lahan juga bisa diterima masyarakat. Khususnya industri kosmetik juga terjadi persaingan yang sangat ketat. Kosmetik lahir dengan berbagai merek, model, tipe, varian, spesifikasi, dan lain-lain. Semua ini berjalan dengan banyaknya produk kosmetik yang ada. Maka harus konsisten dengan strategi memahami keinginan, kebutuhan, serta selera dari konsumen. Lanjut. Jadi menurut Uncle, menggantikan orientasi sebagai suatu proses yang berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan, yaitu dengan cara terus menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penerapan orientasi pasar akan membawa peningkatan kinerja bagi perusahaan tersebut. Orientasi pasar merupakan budaya bisnis di mana organisasi menciptakan perilaku untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan untuk memutuskan diri pada kepentingan jangka panjang serta profitabilitas. Orientasi pasar terdiri dari 3 komponen, perilaku, orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi interfungsional Narver dan Slater. Tujuan utama dari inovasi produk adalah untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga produk inovasi merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan. Pada umumnya, pelanggan menginginkan produk-produk yang inovatif sesuai dengan keinginan mereka. Bagi perusahaan, keberhasilan dalam melakukan inovasi produk ataupun pengembangan produk berani perusahaan tersebut selangkah lebih maju dibanding dengan pesaingnya. Lanjut. Hal ini menuntut kemahiran perusahaan dalam mengenali dan melihat peluang tentang selera pelanggannya, sehingga
inovasi yang dilakukan pada akhirnya memang sesuai dengan keinginan pelanggannya dan tepat sasaran. Tentunya dengan demikian, inovasi produk harus betul-betul direncanakan dan dilakukan dengan baik. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing jika memiliki banyak lebih rendah dibanding pesaing, memiliki produk atau proses yang lebih bagus, sukses menjalankan strategi fokus segmen pasar tertentu. Produk kosmetik merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kosmetik. Penggolongan produk kosmetik baru pada PT Karya Pak Oles Stokcer ini yaitu body scrub Balis Tutti. Ini memiliki beberapa varian yaitu seperti coffee, red rice, coconut, dan papaya. Karena produk ini adalah produk baru, maka kita harus memasarkan produk ini secara meluas agar produk body scrub ini cepat dikenal oleh masyarakat. Lanjut. Nah, di sini ada tabel data produksi produk body scrub Balis Tutti selama tahun 2019, bisa dilihat di tabel dari bulan Januari sampai bulan Desember. Lanjut. Berdasarkan tabel yang tadi sudah dilihatkan, body scrub sudah terbukti banyak diminati oleh masyarakat. Lalu peningkatan dan penurunan jumlah pembeli atau tidak stabil, maka berpengaruh dengan adanya produksi produk tersebut. Tentunya dikarenakan adanya pesaing yang lebih dulu memperkenalkan produk body scrub hingga memiliki nama yang sudah dikenal masyarakat. Produk ini berikut adalah tabel daftar perusahaan pesaing yang mengeluarkan produk body scrub di Bali. Bisa dilihat di sini. Lanjut. Lalu berdasarkan tabel di atas, perusahaan tersebut telah lebih lama mengeluarkan produk body scrub dan produk tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Nah, dalam pemasaran ini, PT Karya Pak Oles Stokcer dengan produk barunya, Balis Tutti Body Scrub, itu harus lebih luas lagi memasarkan produknya. Pemasaran produk ini melalui sosial media, radio, koran, dan pemasaran langsung ke pelanggannya. Lanjut. Rumusan masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing pada produk body scrub. Yang kedua, bagaimana pengaruh inovasi produk terhadap keunggulan bersaing pada produk body scrub. Yang ketiga, bagaimana pengaruh orientasi dan inovasi produk secara bersama-sama terhadap produk body scrub. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuannya. Yang pertama, pengaruh orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing pada produk body scrub. Yang kedua, pengaruh inovasi produk terhadap keunggulan bersaing pada produk body scrub. Dan yang ketiga, pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk secara bersama-sama terhadap produk body scrub. Kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan ilmu yang dapat selama perkuliahan berlangsung sehingga ilmu ini dapat digunakan saat penelitian dengan semestinya dan dapat melakukan penelitian ini dengan lancar. Kegunaan yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada manajemen dalam menentukan faktor-faktor yang sangat penting bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, bagi fakultas dan lembaga, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan untuk contoh penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah unsur yang sangat penting. Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika manajemen di dalamnya juga teratur dan kondusif. Melalui manajemen yang baik, akan meningkatkan kualitas organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Oleh karenanya, manajemen tidak dapat dipisahkan dengan segala jenis organisasi atau perusahaan. Yang kedua, pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi.
Kegiatan pemasaran, perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Perusahaan harus secara penuh bertanggung jawab tentang kepuasan produk yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian, maka segala aktivitas perusahaan harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba. Dan yang ketiga, ada tujuan pemasaran. Di dalam pemasaran, tujuan sangat penting karena tujuan merupakan langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tujuannya adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Idealnya, pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga yang harus dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana membuat produk tersebut tersedia. Tujuan pemasaran ini juga mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa agar produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan. Beberapa tujuan utama dari manajemen pemasaran sebagai berikut. Ada jangka pendek, yang mana tujuan dari jangka pendek bagi perusahaan adalah untuk secara mungkin, yang artinya dapat menutup semua biaya-biaya produk yang digunakan dan jika ada kelebihan maka dikatakan laba. Demikian dari saya, selanjutnya akan Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua ada jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Yang ketiga ada jangka panjang. Untuk jangka panjang, perusahaan mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produknya, antara lain dengan produk inovatif, kreatif, dan berdaya guna, lebih serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggannya. Selain menetapkan tujuan pemasaran, pemilihan strategi sasaran pemasaran juga menentukan berhasil atau tidaknya tujuan tersebut. Berbagai ciri khusus penjual produk atau pasar akan memberi batas pada pilihan terhadap strategi sasaran pemasaran. Yang pertama, sumber-sumber perusahaan. Yang kedua, keserbasamaan produk. Yang ketiga, tingkat produksi dalam hidup. Yang keempat, keserbasamaan pasaran. Yang kelima, ada siasat pemasaran. Yang keempat, ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran adalah menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Fungsi utama mengapa kegiatan pemasaran dilakukan, yang pertama untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, yang kedua untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen, dan yang ketiga untuk menciptakan nilai ekonomi suatu barang. Yang kelima ada konsep pemasaran. Perusahaan yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai suksesnya akan mengetahui adanya cara dan falsafah baru yang terlibat di dalamnya. Cara dan falsafah baru ini disebut konsep pemasaran atau marketing konsep. Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen atau berorientasi pada konsumen. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 3 unsur pokok konsep pemasaran adalah yang pertama, orientasi pada konsumen, dengan cara menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Yang kedua, menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan. Yang ketiga, menentukan produk dan program pemasarannya. Yang keempat, mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta perilaku mereka. Dan yang terakhir, menentukan dan melaksanakan strategi yang baik, apakah menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model yang menarik. Yang kedua, ada penyusunan kegiatan pemasaran secara integral. Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha yang terkoordinir. Yang ketiga, ada kepuasan konsumen, faktor yang akan menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan mendapatkan laba. Banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi. Ini tidaklah berarti bahwa perusahaan harus berusaha memaksimalkan konsumen, tapi perusahaan harus mendapatkan laba dengan cara memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya, ada 5 konsep pemasaran yang mendasari cara perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya, yaitu yang pertama ada konsep berwawasan produksi, berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya sehingga
Fokus utamanya adalah meningkatkan keefisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Yang kedua ada konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha untuk terus-menerus menyempurnakannya. Yang ketiga ada konsep berwawasan penjualan. Konsep ini bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Lakukan jualan agresif. Yang keempat, konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisiensi daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Yang keenam ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran. Jadi, bauran pemasaran terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Bauran pemasaran terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, yang ketujuh ada kegiatan pemasaran. Dalam manajemen pemasaran yang maju, maka kegiatan pemasaran suatu perusahaan didefinisikan sebagai berikut. Manajemen pemasaran adalah suatu bagian kegiatan dari perusahaan yang sangat erat hubungannya dengan situasi pasar. Kegiatan itu terdiri dari yang pertama mengetahui kebutuhan dan minat khusus pasar, yang kedua menciptakan dan menjamin adanya produk yang memenuhi kebutuhan pasar, yang ketiga menciptakan dan memelihara pasar dari produk. Yang keempat, kegiatan tersebut direncanakan diorganisir dan dikendalikan untuk memenuhi kehendak konsumen, pemilik, penyalur, dan semua pihak yang berkepentingan atas kegiatan perusahaan tersebut. Kegiatan pemasaran tersebut dapat diperinci sebagai kegiatan-kegiatan yang pertama, riset pasar, manajemen produksi, penetapan harga, promosi, penjualan, distribusi. Selain itu, terdapat kegiatan utama pemasaran yang dikelompokkan menjadi 4 bagian besar, yang dikenal sebagai 4P, yaitu produk yang menyangkut pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan secara tepat. Yang kedua, price, menyangkut penetapan harga jual barang yang sesuai dengan kualitas barang dan dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, place, tempat, menyangkut pemilihan cara pendistribusian barang dan jasa sehingga sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, promotion atau promosi, menyangkut pemilihan kebijaksanaan promosi yang tepat sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ke-8 ada orientasi pasar atau market orientation. Orientasi pasar merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan sejalan dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan, di mana perusahaan menyadari bahwa mereka harus selalu dekat dengan pasarnya. Orientasi pasar merupakan budaya bisnis di mana organisasi mempunyai komitmen untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur orientasi pasar adalah orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan informasi pasar. Yang pertama ada orientasi pelanggan, adalah kemauan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Yang kedua ada orientasi pesaing, adalah kemauan perusahaan untuk maintain strategi yang diterapkan para pesaingnya. Yang ketiga, informasi pasar adalah upaya perusahaan untuk mencari informasi tentang kondisi pasar industri. Yang kesembilan ada inovasi produk atau product innovation. Adanya kesamaan tampilan produk sejenis dari pesaing merupakan faktor pendorong terjadi inovasi produk. Biasanya produk pesaing itu muncul tanpa mengalami perubahan yang berarti, bahkan cenderung statis. Keadaan tersebut dapat menjadi hal yang menguntungkan karena persaingan yang timbul dengan munculnya produk pesaing dapat diatasi dengan kemajuan inovasi produk. Inovasi produk merupakan sesuatu yang dapat dilihat sebagai kemajuan fungsional produk yang dapat membawa produk selangkah lebih maju dibandingkan dengan produk pesaing. Apabila produk tersebut memiliki satu kelebihan yang dipandang sebagai nilai tambah bagi konsumen, pengembangan produk baru dan strategi yang lebih efektif seringkali menjadi penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Tetapi ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Pengembangan produk hanya memerlukan upaya waktu dan kemampuan termasuk besar resiko dan biaya kegagalan.
Produk inovasi dapat gagal hanya karena alasan yang tidak menawarkan desain yang unik atau salah perkiraan akan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Inovasi produk seharusnya mampu memberikan nilai tambah dibanding produk sejenis atau keunggulan produk sehingga dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya. Baik, presentasi akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Lukas dari Verel menjelaskan adanya beberapa indikator dan inovasi produk, yaitu yang pertama, perluasan lini atau line extensions, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan tidaklah benar-benar baru, tetapi relatif baru untuk sebuah pasar. Yang kedua, produk baru, me-to product, yaitu produk baru bagi perusahaan, tetapi tidak baru bagi pasar. Yang ketiga, produk benar-benar baru, new to the world produk adalah produk yang termasuk baru bagi perusahaan maupun pasar. Yang keempat, penelitian Drake and Factory menemukan bahwa produk dapat dijadikan sebagai salah satu sumber keunggulan bersaing. Perusahaan yang mampu mendesain produknya sesuai dengan keinginan pelanggan akan mampu bertahan di tengah persaingan karena produknya yang telah diminati oleh pelanggan. Hasil penelitian yang sama juga menemukan bahwa oleh Barawatz et al. Yang menemukan bahwa kemampuan perusahaan untuk terus melakukan inovasi terhadap produk-produknya akan menjaga produk tersebut tetapi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dengan demikian, inovasi produk dapat dijadikan sebagai sumber dari keunggulan bersaing perusahaan. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai inovasi produk adalah kultur inovasi, inovasi teknis dari inovasi produk. Kultur inovasi adalah budaya inovasi yang ada di perusahaan. Inovasi teknis adalah inovasi pada proses perusahaan dalam menghasilkan produk inovasi. Inovasi produk adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ke-10, keunggulan bersaing competitive advantage. Pada dasarnya, setiap perusahaan yang bersaing dalam suatu lingkungan industri mempunyai keinginan untuk dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Umumnya, perusahaan menerapkan strategi bersaing ini secara eksplisit melalui kegiatan-kegiatan dari berbagai departemen fungsional perusahaan yang ada. Pemikiran dasar dari penciptaan strategi bersaing berawal dari pengembangan formula umum mengenai bagaimana bisnis akan dikembangkan, apakah sebenarnya yang menjadi tujuannya, dan kebijakan apa yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian keunggulan bersaing sendiri memiliki dua arti yang berbeda tetapi saling berhubungan. Lanjut. Pengertian pertama menekankan pada keunggulan atau superior dalam hal sumber daya dan keahlian yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki kompetensi dalam bidang pemasaran, manufacturing, dan inovasi dapat menjadikannya sebagai sumber-sumber untuk mencapai keunggulan bersaing. Melalui ketiga bidang kompetensi tersebut, perusahaan dapat mengembangkan strategi sehingga dapat menghasilkan produk yang laku di pasaran. Sedangkan pengertian kedua menekankan pada keunggulan dalam pencapaian kinerja selama ini. Pengertian ini terkait dengan posisi perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya. Perusahaan yang terus memperhatikan perkembangan kinerjanya dan berupaya untuk meningkatkan kinerja tersebut memiliki peluang mencapai posisi persaingan yang lebih baik. Dengan posisi persaingan yang baik, maka sebenarnya perusahaan telah memiliki modal yang kuat untuk terus bersaing dengan perusahaan lain. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keunggulan bersaing adalah yang pertama, keunikan produk adalah keunikan produk perusahaan yang memadukan nilai seni dengan selera pelanggan. Yang kedua, kualitas produk adalah kualitas desain perusahaan. Yang ketiga, harga bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga produknya dengan harga umum di pasaran. Lanjut.
Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Bisa dilihat pada di sini ada gambar kerangka pemikiran. Sumber X1 teori Barawatz et al. Tahun 1993-92. X2-nya teori Lucas dan Ferrell. Yang Y-nya teori Satyagraha. Lanjut. Keterangan. X1 adalah orientasi pasar. X1.1 adalah orientasi pasar pelanggan. X1.2 adalah orientasi pesaing. X1.2 adalah informasi pasar. X2 adalah inovasi produk. X2.1 adalah perluasan lini. X2.2 adalah produk baru. X2.3 adalah produk benar-benar baru. X2.4 adalah penelitian Dress dan Vickery. Y adalah keunggulan bersaing. Y1.1 adalah keunikan produk. Y1.2 adalah keunikan produk. Y1.3 adalah harga bersaing. Selanjutnya yaitu hipotesis. Menurut Hussein Umar, 2005, hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian hubungan yang dinyatakan. Berdasarkan dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis dalam penelitian sebagai berikut. H1, orientasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing yang dimiliki PT Karya Paole Stockchair. H2, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing PT Karya Paole Stockchair. H3, orientasi pasar dan inovasi produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing PT Karya Paole Stockchair. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Karya Paole Stockchair di Denpasar yang beralamat di Jalan Ledda Kajang 21D Denpasar. Yang kedua, metode penentuan sampel. 1. Populasi. Populasi merupakan suatu subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Menurut Usman dan Akbar, populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan setiap PT Karya Paole Stockchair yang sudah membeli produk kosmetik body scrub. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang akan diteliti dan mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif atau mewakili dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pengambilan sampel dengan sampel random. Sampling acak atau berkelompok karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Suharsini Arikonto menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Definisi metode purposive sampling menurut Sugiono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian ini yaitu sebagian setiap PT Karya Paole Stockchair yang sudah membeli produk kosmetik body scrub. Yang ketiga, identifikasi variabel. Setiap kegiatan penelitian tentu memusatkan perhatiannya pada beberapa fenomena atau gejala utama yang relevan.
Pendapat yang dikemukakan oleh Sugiono yang merumuskan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua jenis variabel. Yang pertama variabel terikat. Variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besar efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, besar kecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel tersebut. Yang kedua, variabel bebas. Suatu variabel yang variasinya mempunyai variabel lain. Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel yang dipilih. Yang keempat, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel menjelaskan tentang operasionalisasi dari variabel-variabel yang dikembangkan dalam penelitian ini. Ada 3 variabel yang dikembangkan yaitu orientasi pasar, inovasi produk, dan keunggulan bersaing. Selanjutnya, pada tabel 4 berikut ini tampilan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Lanjut. Yang kelima, jenis data yang diperlukan. Yang pertama, satu, data kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Yang kedua, data kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu jenis data penelitian yang berupa sikap, opini, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian responden. Indrianto dan Supomo, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data menurut Sugiono. Dari segi sumber data adalah sumber data yang dari langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang metode penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada data primer. Data primer ini adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan secara langsung dari sumber data yang secara khusus berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Terus yang kedua yaitu ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian dari pihak lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sumber data primer. Data primernya yaitu data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara langsung kepada responden. Selanjutnya. Terus ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data. Adapun cara yang untuk
memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sugiono kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Jenis pertanyaan yang penulis gunakan adalah pertanyaan tertutup, yaitu kuesioner yang telah disediakan jawabannya. Pertanyaan tertutup akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Selanjutnya. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Menurut Esterberg, dalam Sugiono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Terus selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini yang pertama yaitu instrumen penelitian. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang diamati. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian. Indikator tersebut dituangkan secara rinci dalam butir-butir pertanyaan yang berupa angket dan dibagikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan angket yang berisi butir-butir pertanyaan yang diberikan pada responden untuk diberikan jawaban atau tanggapan. Adapun kisi-kisi angket dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut. Sesuai dengan gambar di tabel, yaitu ada 3. Yang pertama orientasi pasar, terdiri dari 3 indikator, bisa dilihat. Terus selanjutnya. Terus yang kedua yaitu uji instrumen. Dalam bidang instrumen atau pengukuran, terdapat 2 konsep besar, validitas dan reliabilitas. Dengan menggunakan konsep ini, penelitian menggunakan instrumen-instrumen analisis lanjutan sebagai syarat agar dalam mengumpulkan data dapat diterima atau memenuhi syarat valid. Pengertian uji validitas dan uji reliabilitas akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji validitas instrumen. Menurut Sugiono, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur. Terus uji validitas instrumen yang digunakan adalah validitas ini dengan analisis item, yaitu dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Apabila nilai korelasi di atas 0,3, maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat kevalidan yang cukup. Sebaliknya, apabila nilai korelasi di bawah 0,3, maka dikatakan item tersebut kurang valid. Selanjutnya. Yang kedua yaitu uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan, atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu. Uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pernyataan-pernyataan yang sudah memenuhi uji validitas, dan yang tidak memenuhi, maka tidak perlu diteruskan untuk diuji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas, metode split hell, item tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok item ganjil dan kelompok item genap. Kemudian masing-masing kelompok skor itemnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Apabila korelasi 0,6 atau lebih, maka dikatakan item tersebut tingkat reliable yang cukup.
Hasilnya apabila nilai korelasi di bawah 0,6, maka dikatakan item tersebut kurang reliable. Terus uji persyaratan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS statistik 16,0. Adapun tahapan-tahapan analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui, uji dan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terus dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Yang kedua, jika data penyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan tes for linearity dengan pada tarif signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungannya linear bila signifikan atau linearity kurang dari 0,05. Terus selanjutnya yaitu uji multikoloniritas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonitas dalam model regresi adalah sebagai berikut. Nilai R kuadrat yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen, multikolonialitas dapat juga dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, variansi inflation factor atau VIF. Yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan dan pengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Lihat grafik plot antara lain prediksi variabel terkait dependen yaitu ZVRED dengan residualnya SRESAD. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESAD dan ZVRED, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Selanjutnya, yang keempat itu ada uji hipotesis. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Menurut Santoso dan Asri, analisis regresi linear berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A plus B1 dikali 1 plus B2X2 plus E. Keterangannya bisa dilihat, itu Y keunggulan bersaing, X1 orientasi pasar, inovasi produk, dan selanjutnya Y. Yang kedua yaitu uji determinasi atau R kuadrat.
Koefisien definisi R kuadrat pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Terus, nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu time series biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan dasar menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model Ghazali. Yang ketiga yaitu uji signifikan simultan, itu uji statistik. Pada dasarnya menunjukkan apakah orientasi pasar dan inovasi yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah H0, 1, B2, B3 sama dengan 0. Artinya variabel bebas, orientasi pasar dan inovasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikatnya keunggulan bersaing. HA, B1, B2, B3 artinya variabel bebas, orientasi pasar, dan inovasi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya atau keunggulan bersaing. Next. Yang keempat yaitu uji signifikan parameter individual, itu uji statistik pertama yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh apakah orientasi pasar dan inovasi secara individual dalam menerangkan keunggulan bersaing. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah HO dibagi B sama dengan 0. Artinya variabel-variabel bebas apakah orientasi pasar dan inovasi secara individual tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait keunggulan bersaing. Terus ya HA bagi B yang artinya variabel-variabel bebas apakah orientasi pasar dan inovasi secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau keunggulan bersaing. Yang kelima yaitu rencana analisis atau rancangan analisis. Rancangan analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang penulis teliti. Penulis juga melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun pengertian metode kuantitatif, menurut Sugiono, pengertian metode kuantitatif adalah sebagai berikut. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan random pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Next. Baik, demikian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya, dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Baik, untuk yang mau bertanya. Ciska. NPM 245. 205. 205. 236. 205. 205. 229. 577. 205 dulu, 205. Baik, di sini saya Dewa Ciska Radika Devi, NPM 205 ingin bertanya, bagaimana caranya produk komestik body scrub dari PT Karya Pak Oles Tokcer bersaing dengan produk lainnya, dan menurut kalian strategi apa sih yang dapat dilakukan atau dipakai oleh PT Karya Pak Oles Tokcer? Terima kasih. Baik, selanjutnya kita kumpulin dulu pertanyaannya. 577.
204. 229. 204. 204. 577. Sebentar. 204. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja pemasaran? Selanjutnya 229. 229. Pertanyaan saya, evaluasi dan konsep seperti apa yang perlu dilakukan apabila biaya promosi dan kinerja pemasaran tidak sesuai dengan tujuan perusahaan? Baik. 245. 236. 236. 245. 236. 245. Ya, 236. 245. 245. 577. Saya Agung Turni Dewi, NPM 245, ingin bertanya. Memelihara konsumen dalam jangka panjang membutuhkan suatu strategi tersendiri. Bagaimana strategi perusahaan PT Karya Pak Oles Stockchair dalam mengelola konsumennya? Terima kasih. Selanjutnya NPM 236. 727. 727. Ya. Baik, pertanyaan saya Gede Soekarwadandayasa, NPM 727 ingin bertanya. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara PT Karya Pak Oles Stockchair menyikapi maraknya kosmetik berbahaya tanpa label BPOM? Terima kasih. Ya, selanjutnya NPM 236. ya 236. Di sini saya Rani Lestari, NPM 236, ingin bertanya, bagaimana cara yang perlu dilakukan perusahaan kosmetik tersebut untuk melakukan kegiatan pemasaran agar produknya tersebut diterima di tangan konsumen? Terima kasih. 577 terakhir. Oke, sebentar. Ya, yang terakhir 577. 577 dah. Saya Agus Maputra, NPM 577 akan bertanya, apakah dengan diadakannya inovasi yang dilakukan PT tersebut, Pak Oles tersebut, dapat menarik minat konsumen atau tidak dengan inovasi yang telah dikeluarkan tersebut? Terima kasih. Baik. Ada lagi? Oke, sudah ya. Boleh jawab ya. Ya, dari Menteri dah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ciska 205. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara produk kosmetik body scrub dari PT Oles Stockchair ini bersaing dengan produk lainnya? Lalu menurut kami, bagaimana strategi yang dapat dipakai? Jadi produk kosmetik body scrub dari PT Karya Pak Oles Stockchair bersaing dengan melakukan inovasi sebagai salah satu strategi utamanya. Inovasi tersebut dilakukan untuk meraih keuntungan yang tinggi, yang mana berkaitan dengan penerimaan pelanggan atas produk baru. Strategi yang dapat digunakan, yang pertama menggunakan pemasaran secara online dan offline. Strategi kedua, kemasan yang digunakan dibuat semenarik mungkin dan memiliki ciri khas. Lalu membuat sebuah video tutorial. Strategi ini banyak digunakan para usaha kosmetik untuk memperkenalkan produk mereka. Lalu yang terakhir, strategi yang terakhir memberikan harga khusus seperti diskon, yang mana diskon ini merupakan promosi paling dicari kebanyakan konsumen. Bisa, Nanda. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari Gede Soekarma. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, bagaimana cara PT Karya Pak Oles Stockchair menyikapi maraknya kosmetik berbahaya tanpa label BPOM?
Jadi pencegahan peredaran kosmetik ilegal merupakan tugas bersama seluruh pemangku kepentingan industri kosmetik. Agar upaya ini berjalan optimal, kolaborasilah yang menjadi kuncinya. PT Karya Pak Oles Topcer juga memiliki masukan agar upaya ini berjalan dengan baik, yaitu dengan melakukan peningkatan kampanye anti kosmetik ilegal, terutama mengenai efek buruk kosmetik ilegal tersebut. Cara memilih kosmetik secara bijak dan cara pengecekan. Deputi 4 bidang penindakan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai cegah, tangkal, intelegal, dan penyidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan di bidang POM, termasuk kosmetik ilegal. PT Karya Pak Oles Topcer juga melakukan asosiasi bersama pemangku kepentingan industri kosmetik lainnya, termasuk pihak kepolisian, bea cukai, pemerintah daerah, dan Kementerian Kesehatan, terus melakukan komunikasi dan bersinergi untuk memberantas kosmetik ilegal. Bagaimana, Gede Sukarma? Dapat diterima jawabannya? Baik. Bisa, terima kasih Nanda. Baik, saya Rani Nandari, NPM 208, akan menjawab pertanyaan dari Yumika, NPM 204. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja pemasarannya? Menurut saya, dengan cara menekankan pada keunggulan atau superior dalam hal sumber daya dan keahlian yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki kompetensi dalam bidang pemasaran, manufakturing, dan inovasi dapat menjadikannya sebagai sumber-sumber untuk mencapai keunggulan bersaing. Melalui ketiga bidang kompetensi tersebut, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran sehingga dapat menghasilkan produk yang laku di pasaran. Di mana Yumika bisa diterima? Bisa, Rani. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya Rani Nandari akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Agus Mahaputra, NPM 577. Pertanyaannya, apakah dengan diadakannya inovasi produk yang dilakukan perusahaan PT Tokcia dapat menarik minat konsumen? Menurut saya dapat, karena perusahaan kami sudah membenahi kualitas produk dan manajemen perusahaan sehingga produk yang kami jual mempunyai kualitas yang sesuai dengan harga. Gimana Gus Mahaputra bisa diterima? Oh, bisa Rani, makasih Ran. Sama-sama. Baik, saya Putu Nanda Sinta Pratnyani, NPM 288, akan menjawab pertanyaan dari Rani Lestari, NPM 236. Bagaimana cara yang perlu dilakukan perusahaan kosmetik untuk melakukan kegiatan pemasaran agar produknya dapat terjual di tangan konsumen? Jawabannya, maka hal yang perlu dilakukan perusahaan kosmetik untuk meningkatkan pemasaran terhadap produknya yaitu dengan cara menentukan 4P. Yang pertama, produk atau produk yang menyangkut pemilihan barang atau jasa yang ditawarkan secara tepat. Yang kedua, price atau harga, menyangkut penetapan harga jual barang yang sesuai dengan kualitas barang dan dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, place atau tempat, menyangkut pemilihan cara pendistribusian barang dan jasa sehingga sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, promotion atau promosi, menyangkut pemilihan kebijaksanaan promosi yang tepat sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Bagaimana Rani, bisa diterima? Baik, Nanda bisa. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya NPM 288 akan menjawab pertanyaan dari Ana Agung Triani, NPM 245. Memelihara konsumen dalam jangka panjang membutuhkan suatu strategi tersendiri. Bagaimana strategi perusahaan PT kelompokmu agar seharusnya mengelola konsumennya? Jawabannya, perusahaan membutuhkan suatu strategi tersendiri untuk memelihara loyalti konsumen dalam jangka panjang. Berikut kiat-kiat untuk membangun loyalti konsumen. Yang pertama, membuat produk yang superior dan berkualitas untuk target atau pengalaman atau layanan.
Yang kedua, partisipasi semua departemen di perusahaan untuk mendukung kepuasan konsumen dan membangun proses loyalty. Yang ketiga, mendengarkan masukan dari konsumen baik yang terucap atau tidak terucap untuk mendukung semua keputusan bisnis. Yang keempat, mengorganisasikan data informasi mengenai customer, kontak, frekuensi pembelian, pilihan produk, dan kepuasan. Yang kelima, permudah customer untuk berkoneksi dengan karyawan perusahaan, mengekspresikan kebutuhan mereka, persepsi, dan komplain. Yang keenam, membuat loyalty program untuk customer-customer yang potensial. Dan yang terakhir, penghargaan bagi karyawan dengan pelayanan yang terbaik. Bagaimana, Triani, bisa diterima jawabannya? Bisa, Nanda. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya Imades Parsawan NPM 725 akan menjawab pertanyaan dari Pande Maderama NPM 229. Pertanyaannya yaitu evaluasi dan konsep seperti apa yang perlu dilakukan apabila biaya promosi dan kinerja pemasaran tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut saya, tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Apabila tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi, berarti segala kinerja pemasaran yang dilakukan ataupun biaya promosi yang dikeluarkan tidak berjalan sesuai dengan tujuan tertentu. Tugas utama suatu pemasaran adalah mengembangkan strategi yang dapat memaksimalkan imbalan para pemegang saham, sehingga strategi tersebut harus sejalan dengan tujuan tugas tersebut. Dengan kata lain, evaluasi yang harus dilakukan oleh manajer pemasaran adalah mencari strategi marketing yang tepat serta memiliki konsep implementasi yang sesuai dengan tren pasar sehingga tujuan perusahaan yang berupa pemaksimalan nilai pemegang saham dapat tercapai dan terlaksanakan. Bagaimana Pandey, bisa diterima? Ya, bisa Supar. Baik, terima kasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka penyampaian materi untuk kelompok 7 saya akhiri sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Baik. Baik, terima kasih.